Yang kedua, kenapa Al-Quran memiliki keutamaan? Karena Al-Quran merupakan sumber pertama dan acuan utama dalam ajaran Islam. Nah, karena keutamaan yang tinggi inilah yang membuat seorang ulama besar yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, rela belajar dan mengajarkan Al-Quran sejak zamannya Utsman bin Affan hingga masa Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami, ini kemudian rela belajar dan mengajarkan Al-Quran sejak zaman Utsman bin Affan hingga masa Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Jamaah yang berbahagia, hadis ini juga menunjukkan akan keutamaan membaca Al-Quran. Ketika Sufyan Ats-Tsauri ditanya, manakah yang engkau cintai, orang yang berperang atau orang yang membaca Al-Quran? Maka beliau berkata, membaca Al-Quran. Jadi ini Sufyan Ats-Tsauri ditanya, mana yang kau cintai, orang yang berperang atau membaca Al-Quran? Beliau berkata, saya lebih suka orang yang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada kalian. Sehingga kata Sufyan Ats-Tsauri, saya kalau ditanya, ya, mana yang kau cintai, orang yang berperang atau orang yang membaca Al-Quran, maka beliau memilih orang yang membaca Al-Quran dengan dalil tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Imam Abu Abdurrahman As-Sulami tetap mengajarkan Al-Quran selama 40 tahun di Masjid Agung Kufah. Jadi seorang ulama yang bernama Imam Abdurrahman As-Sulami mengajarkan Al-Quran selama 40 tahun di Masjid Agung Kufah. Ini disebabkan karena ia mendengarkan hadis tadi, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Lalu kata beliau, setiap kali ia meriwayatkan hadis ini, ia selalu berkata, inilah yang mendudukkan aku di kursi ini. Jadi hadis inilah yang mendudukkan aku di kursi ini, dan beliau mengajarkan Al-Quran selama kurang lebih 40 tahun. Masya Allah. Nah, jamaah yang berbahagia, Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Fadail Quran, beliau berkata, maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain, adalah bahwa ini sifat-sifat orang mukmin yang mengikuti dan meneladani para rasul. Mereka telah menyempurnakan diri dan menyempurnakan orang lain. Jadi kenapa disebut orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran? Karena dia sendiri menyempurnakan dirinya, kemudian dia juga menyempurnakan orang lain, sehingga disebut orang yang terbaik. Hal ini juga merupakan gabungan antara manfaat yang terbatas untuk diri mereka yang menular kepada orang lain. Jadi di samping bermanfaat buat dirinya, dia juga menularkan manfaat kepada orang lain. Itulah sebabnya disebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Demikian juga dalam sebuah hadis disebutkan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacakan Al-Quran kepadaku. Lalu kata Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, aku harus membacakan Quran kepada engkau, sedangkan kepada baginda lah Al-Quran ini diturunkan. Jadi Nabi sendiri menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya, wahai Rasulullah, aku harus membacakan Al-Quran kepada engkau, sedangkan engkau, kepada engkau Al-Quran ini diturunkan. Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya saya senang bila mendengarkan dari orang selain. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saya pun membacakan surah An-Nisa. Ketika tiba pada ayat yang berbunyi, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin
wajibna bika ala haula'i syahida. Surah An-Nisa ayat 41 kata Ibnu Mas'ud, ketika tiba pada ayat ini, di mana artinya bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umat. Lalu kata Ibnu Mas'ud, aku angkat kepalaku, atau secara mendadak ada orang berada di sampingku, dan ketika aku angkat kepalaku, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencucurkan air matanya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini pun senang kalau orang lain membacakan Al-Quran, sekalipun Al-Quran itu diturunkan kepada beliau.